Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Mariana Magnani dari SMP Negeri 4 Batu akan menyampaikan hasil aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar mengenai topik 2 tentang mengapa kurikulum harus berubah. Pada topik ini, materi yang akan kita pelajari ada 2 hal. Yang pertama, tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum berubah-ubah? Dan bagaimana adaptasi kurikulum di tingkat sekolah? Kemudian pada modul yang kedua, kurikulum merdeka. Bagaimana mengimplementasikan merdeka belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru dan bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita. Apa itu kurikulum? Berdasarkan Permendikbud nomor 718/B/2020, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa sebenarnya fungsi dari adanya kurikulum? Yang pertama adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, sebagai pedoman bagi guru dan siswa agar terlaksana proses kegiatan belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum berubah-ubah? Yang pertama, agar relevan dengan perubahan zaman. Kemudian yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi emas masa depan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu bersifat dinamis, bukan statis. Kurikulum terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks atau kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Kurikulum berubah tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus. Kurikulum berubah tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia akan terus berkembang dan berubah. Karena dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Sebagai contoh, pendidikan saat masa pandemi COVID-19, terjadinya pandemi COVID saja sudah meluluhlantahkan dunia pendidikan sedemikian rupa. Guru kesulitan mengajar, murid kesulitan mengerjakan tugas, dan orang tua juga tak kalah pusing membantu putra-putri mereka untuk belajar. Kurikulum selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zamannya. Apalagi pada zaman sekarang, teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang sangat pesat dan tidak mungkin tetap mengajar dengan cara yang kuno. Tentu itu tidak akan relevan, pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Sebagai contoh, zaman saya sekolah pelajaran komputer baru dipelajari pada masa SMA. Itu pun hanya sebatas menyatakan.
Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu bersifat dinamis, bukan statis. Kurikulum terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks atau kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Kurikulum berubah tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu secara terus-menerus karena perkembangan zaman akan terus berubah. Karena dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah, maka kurikulum juga harus disesuaikan. Sebagai contoh, pendidikan saat masa pandemi COVID-19. Terjadinya pandemi COVID ini telah merubah kegiatan di dunia pendidikan. Guru kesulitan mengajar, murid kesulitan mengerjakan tugas, dan orang tua juga tak kalah pusing dalam membantu putra-putri mereka belajar. Selain itu, kurikulum juga harus selalu berubah menyesuaikan perkembangan zamannya, apalagi di zaman sekarang ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang sangat cepat. Kita tidak mungkin tetap mengajar dengan cara yang lama. Tentu itu tidak akan relevan dan pembelajaran juga akan menjadi terasa membosankan bagi siswa kita. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Sebagai contoh, zaman saya sekolah, penggunaan HP belum semaksimal dan optimal seperti sekarang. Mungkin zaman dahulu hanya digunakan sebagai komunikasi yang terbatas. Tapi coba lihat anak zaman sekarang. Mereka sudah lahir dengan teknologi di tangannya. Anak kecil saja sudah pandai memainkan layar gawe. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang, yang bisa menghadapi dan memandang ke depan tetapi juga berkarakter positif. Lalu bagaimana kita mewujudkannya? Kurikulum akan dapat terwujud dan dapat diimplementasikan dengan baik jika seluruh komponen terkait seperti orang tua, masyarakat, dan sekolah dapat bersinergi dan berperan aktif dalam menyusun kurikulum yang menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pilar utama dalam pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikian paparan aksi nyata dari saya. Terima kasih, selamat belajar, dan teruslah berproses.